Sesuai kata Kemenparekraf ya, di Indonesia aja. Tapi kalau ngomongin soal wisata medis yang dipandang sebagai sebuah proses penyediaan pelayanan kesehatan medis, ini pastinya dengan biaya efektif ya untuk pasien lewat kerjasama dengan industri pariwisata. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Bapak Azril Azhari. Pak Azril, selamat malam. Dan juga bergabung bersama kami ada CEO Medical Tourism, ada Niko Azhari Hidayat. Pak Niko, selamat malam. Oke, Bapak-Bapak selamat malam. Saya ke Pak Niko dulu terlebih dahulu. Pak Niko, selama ini catatan Bapak mengenai wisata medis yang ada di tanah air, yang nampaknya mungkin belum banyak diminati begitu, belum banyak menarik minat khususnya untuk para warga kelas atas tanah air. Ya, memang fenomena yang terjadi adalah perubahan ya. Dulunya wisata medis ini hanya dari daerah-daerah yang terpencil kemudian ke daerah yang metropolitan di mana lengkap prasarananya. Namun sekarang berubah, justru masyarakat kita bisa mencari di mana layanan yang terbaik tapi dengan harga yang efisien. Itu adalah paradigma yang terjadi. Kalau track recordnya gimana, Pak Niko? Wisata medis atau wisata kesehatan beberapa tahun belakangan di Indonesia? Ya, jadi kalau track recordnya sekarang semakin meningkat ya, meningkat dari tahun ke tahun, paling tidak ke 3 daerah negara tetangga kita keluar ya. Tapi karena pandemi ini, nah ini track recordnya mulai berubah nih karena masyarakat Indonesia menahan diri untuk keluar negeri. Oleh karena itulah momentum ini kita manfaatkan untuk menahan masyarakat kita untuk berobat tetap di Indonesia. Oke, saya ke Pak Azril. Pak Azril, bagaimana Anda menanggapi upaya Kemenparekraf ini dan juga Kemenkes? Uang yang selama ini pemerintah itu belum mengambil kesempatan ini, peluangnya. Ini sangat bagus. Jadi 2 menteri, Menteri Pariwisata dan Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri, ini harus bekerja sama mencari peluang ini. Karena intinya adalah health tourism, wisata kesehatan. Di mana wisata kesehatan itu ada medical tourism, ya ada juga wellness. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan geronto tourism. Atau geronto tourism ini adalah senior citizen tourism. Jadi sebenarnya peluang ini bukan hanya medical saja, tetapi juga wellness, juga adalah geronto, jadi senior citizen tourism. Peluang ini sebenarnya sangat besar dan ini kalau bisa dikembangkan bersama antara Menteri Pariwisata dan Menteri Kesehatan, itu kerjasama dengan Pak Niko, ini sangat bagus sekali ya. Nah, menjadi peluang bagi kita. Bali tadi sudah direncanakan, termasuk juga Jakarta, Medan, nah, ini juga sangat baik saya rasa dengan Surabaya. Nah, ini peluang menurut saya yang sangat bisa kita kembangkan betul. Karena bukan hanya medical saja, tapi wellness saja, kayak spa saja. Itu di pariwisata sudah berkembang sekali. Aromatic therapy, yoga, massage, meditasi. Ini barangkali yang perlu kita kembangkan bersama. Nah ini dia, wisata kesehatan, wellness, tourism ini sebenarnya sudah lama bekerja begitu ya di Indonesia, sudah lama terorganisir di Indonesia juga. Kadang-kadang orang kalau stres ke Bali pergi atau stres ke Lombok atau mungkin ke Papua, ke Raja Ampat gitu, biar menghilangkan stresnya gitu. Tapi kalau relate dengan upaya pemerintah ini, apakah melihat hal ini cukup seksi gitu untuk menarik minat wisatawan dalam negeri? Karena kalau kita tahu orang-orang yang berobat ke luar negeri dengan biaya segitu banyaknya biasanya adalah warga-warga kelas A. Nah ini kan artinya akan lebih efisiensi biaya yang bisa membuka semua target ini, semua lapisan menjadi target, begitu Pak Azril? Ya, ini sebenarnya jadi peluang yang sangat baik sekali. Betul tuh, tadi disebutkan ada 150, hitungan saya 155 triliun pada tahun 2017 saja, setahun. Itu yang keluar. Nah, ini saya rasa sangat sayang ya kalau kita kembangkan ke dalam. Karena untuk wellness saja kayak spa dan sebagainya itu bisa berkembang. Kalau medical memang itu perlu dikembangkan. Ini Pak Niko ya, barangkali kita harus kembangkan bersama. Dan peluang lagi yang bagus sebenarnya adalah geronto tourism, yaitu senior citizen untuk lanjut usia.
bisa kita kembangkan juga. Karena ini sebenarnya banyak permintaan dari luar negeri, terutama dari Jepang dan Belanda. Itu sangat banyak mereka ingin berwisata di masa usia lanjutnya itu berada di Indonesia. Karena mereka ingat waktu dulu berada di Indonesia, waktu zaman Jepang dan juga waktu Belanda. Nah, termasuk negara-negara lain juga. Nah, kenapa tidak peluang ini bukan hanya sekedar kebugaran saja? Kalau kebugaran ya untuk Bali oke, tetapi kenapa tidak kita medical dan juga wisata lanjut usia ini juga bisa kita. Ini Pak Niko, barangkali kita bisa duduk bersama antara pariwisata dengan kesehatan ini, termasuk tadi medical, pun kebugaran maupun juga senior citizen ini barangkali. Nah ini saya rasa 3 hal ini bisa kita memang keterbatasan banyak. Supporting dari government harus kuat dalam hal ini. Ya terutama banyak hal yang perlu kita bicarakan dari government-nya. Oke, saya ke Pak Niko. Pak Niko, dari hasil riset International Medical Tourism Journal begitu menyatakan bahwa setiap tahunnya WNI mengeluarkan biaya rata-rata 100 triliun rupiah untuk melakukan wisata medis di seluruh dunia. Kalau di breakdown ini angkanya, lebih besar medis atau wisata? Iya, tentunya kalau pada kenyataannya layanan medis ini memerlukan hal-hal terkait seperti jasa medis, kemudian teknologi, bisa dengan teknologi kesehatan seperti imaging, laser, kemudian minimal invasif. Memang secara logika tentu medis yang mengambil porsi lebih banyak. Tapi tidak bisa kita sepelekan bahwa sisi turisme daripada keluarga yang kemudian bisa berjalan-jalan, berwisata itu juga menjadi hal yang cukup penting. Artinya kalau si pasiennya berobat karena sakit, tapi keluarganya bisa bukan berobat tapi menjaga kesehatannya dengan barangkali kebugaran, ya kemudian mungkin herbal tourism, karena di Indonesia sangat ikonik dikembangkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang di Surabaya ini menjadi pilot project-nya, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, Pak Niko? Ya, karena medicaltourism.id ini merupakan sebuah startup ya. Jadi kami harus presisi dan visible. Jadi memang pangsa pasar kami pun clear bahwa kita ingin masyarakat Indonesia dulu, kita ingin mengambil hati dulu masyarakat Indonesia sehingga bisa mengamini kami. Kemudian pada porsi tertentu kita mulai dari Surabaya dulu, makanya pemerintah kota Surabaya dan Universitas Airlangga berkolaborasi penuh dalam segmen yang lingkungan dulu, kemudian baru Indonesia bagian timur, selanjutnya tentu kemudian merambah keluar. Dan kita berkolaborasi juga dengan Ikatan Dokter Indonesia, memang mendeklarasikan 4 hal yang perlu dikembangkan dalam health tourism ini. Seperti misalnya selain medical tourism ada wellness atau kebugaran, ada herbal tourism, dan yang keempat adalah science, technology, health science, scientific health tourism. Yes. Oke. Ada beberapa jenis pariwisata berbasis kesehatan. Saya ke Pak Azril. Pak Azril, kalau melihat tadi beberapa kota yang jadi pilot, Surabaya menjadi pilot project, dan nanti ada beberapa kota yang akan menyusul seperti Jakarta, Bali, dan juga Medan. Melihat potensi dari wisata medis di kota-kota ini seperti apa, Pak Azril? Kalau potensi saya sangat baik sekali. Ya, peluang ini saya rasa Pak Niko juga pasti tahu, karena banyak uang yang kita keluarkan selama ini, kenapa tidak kita ke dalam? Yang pertama. Tapi perbaikan harus kita kembangkan. Pertama tentu hospital accreditation. Nah ini secara internasional itu mutlak harus kita kembangkan, kita perluas. Kemudian physician credential, jadi dokter maupun para perawatnya juga yang berlisensi, bersertifikat juga. Unggulannya juga. Kemudian electronic medical records. Ini juga harus kita kembangkan bersama, seperti laboratory information system-nya. Untuk ini sebenarnya di pariwisata juga sudah bisa kita kembangkan dengan paket-paket travel yang cukup baik dan juga kembangkan dengan online communities. Jadi kalau melihat peluangnya, kalau saya lihat jumlah uang yang selama ini dikeluarkan untuk kesehatan itu sangat baik. Nah, kalau buat juga kebugaran saja, apalagi dengan imunitas kita harus tinggi, ini kan harus kita tingkatkan dengan kebugaran internal kita sendiri. Untuk Pak Niko setuju nih. Dengan demikian saja, ini bukan hanya dengan tan saja, tapi juga imunitas kebugaran kita sendiri bisa kita kembangkan. Contoh dengan spa saja, spa dengan herbal itu bisa kita kembangkan.
bisa kita kembangkan sebenarnya bisa bermacam-macam. Dengan ada homeopathy, itu juga bisa kita kembangkan dengan jadi natural juga bisa kita kembangkan dengan membuat alternatif untuk tourism ini. Nah, ini barangkali yang bisa kita kembangkan secara kuat. Di samping tadi lanjut usia ini juga jangan lupa, ini peluang yang sangat besar. Sebenarnya ini ada ceruk yang bisa kita kembangkan juga nih Pak Niko. Nah, untuk akan datang barangkali peluang-peluang ini daripada mereka ini, jadi yang supaya ini bisa sehat juga hanya medikal saja, bukan hanya kebugaran saja, tapi juga 3 hal ini nih kalau bisa kita kembangkan bersama. Nah, ini barangkali untuk yang akan datang saya rasa peluang yang sangat baik Pak Niko. Tapi harus kita bahas bersama nih Pak. Kalau boleh kita bersama menjadi satu tim, apalagi kalau Bapak di Surabaya, kebetulan nama kita sama nih Pak ya. Jadi bisa kita kembangkan bersama, jadi antara pariwisata dengan medical tourism-nya bisa kita kembangkan bersama. Mudah-mudahan saya rasa insya Allah ini bisa kita jalankan. Oke, Pak Niko, saya melihat informasi dari laman Satgas COVID-19 Parekraf. Rata-rata ternyata pengeluaran wisatawan medis ke luar negeri ini mencapai 3.000 sampai dengan 10.000 US dollar per orangnya. Artinya ada 42 juta sampai dengan 140 juta per orangnya. Nantinya kalau memang ini akan terrealisasi di Indonesia, apakah angkanya juga akan sebesar itu? Ya, kalau kita berprediksi ya, tentunya kita tidak akan bermimpi langsung mengambil pangsa pasar sebanyak itu, karena itu tentu tidak visible buat kami yang startup ya. Tapi tentu kita mengambil mulai dari yang kecil dulu, makanya kenapa kita mulai dari yang skup kecil, tapi paling tidak 1/4 atau 1/5 itu sudah lumayan ya, bagus ya. Dan rasanya itu akan meningkat dari tahun ke tahunnya. Mungkin tambahan yang tadi yang Pak Azril ya, jadi ada lapangan pekerjaan baru sebenarnya yang timbul oleh karena ini, yang namanya pemandu wisata medis. Yes. Yang ini adalah kata-kata yang di pemandu wisata itu biasanya candi ya atau apa yang lain, tapi pemandu wisata medis ini justru adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya belum tersiapkan. Jadi kita betul Pak Azril, kita perlu kolaborasi untuk mempersiapkan tenaga kita supaya siap untuk menghadapi hal ini. Mungkin itu. Oke, saya ingin tahu tanggapan Bapak-Bapak, karena ini kan adanya keterbatasan perjalanan karena pandemi untuk wisata ke luar negeri, terutama juga wisata medis ke luar negeri. Ini jadi momentum menarik untuk mendorong warga negara Indonesia melakukan hal ini begitu. Orang berani membayar mahal untuk wisata medis di luar negeri karena ada kenyamanan, Bapak-Bapak ya, karena ada kenyamanan pelayanan. Saran Bapak-Bapak mungkin dari Pak Azril terlebih dahulu, bagaimana pemerintah memprioritaskan kenyamanan pelayanan medis di Indonesia? Ya, keamanan itu memang utama, apalagi ya. Jadi dengan vaksin harus kita siapkan dulu, kemudian juga dengan rapid test-nya juga kita dengan ini juga PCR-nya kita kan, jadi keamanan itu yang mutlak. Jadi PCR ataupun dengan THSE ini juga menjadi awal utama untuk kita lakukan pengembangan berikutnya. Jadi untuk keamanan ini saya rasa Menteri Pariwisata sudah begitu berusaha kuat sekali untuk mengamankan keadaan ini. Jadi ini menjadi titik utama, menjadi peluang bagi kita dengan adanya pandemik atau krisis pandemik ini untuk bisa kita balikkan, kita peluang yang ada di luar itu bisa kita tarik ke dalam. Ya, akhirnya bahwa sebenarnya kalau dari segi ilmunya banyak sekali beberapa perguruan tinggi kita dari luar negeri, tetangga kita banyak sekolah kedokteran di kita. Mungkin benar ya Pak, mereka belajar di kita. Jadi artinya keahlian untuk medis itu cukup bagus. Nah, barangkali dari peralatan instrumentasi saja yang barangkali fasilitas yang dan servicesnya. Nah, kalau service di pariwisata kita Bali saya rasa cukup oke. Nah, karena tinggal Jakarta, Medan tadi. Nah, ini yang perlu kita kembangkan bersama. Nah, kalau memang kita duduk bersama menjadi satu tim ini Pak, dari kesehatan maupun dari tourism untuk melayani dengan paket-paket travel atau paket-paket turnya yang cukup bagus. Jadi dia bukan hanya berobat saja, bukan hanya
barannya saja untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga dia bisa bervakansi atau berleisure juga bisa kita kembangkan bersama. Intinya, kombinasi dua hal ini harus sama, kita bisa kendali. Yang jadi masalah adalah regulasi, terutama dari asuransi. Dan juga nanti keringanan pajak juga yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini juga nanti menjadi motivasi bagi rumah sakit. Nah, juga untuk jadi ada insentif bagi mereka juga. Kayak hotel juga diberikan insentif pajak segala macam. Nah, kalau ini diberikan, saya rasa bisa teknologi hanya mungkin dari equipment barangkali. Niko ya, ini harus kita kembangkan bersama. Mungkin kita tanya tanggapan Pak Niko seperti apa. Saya rasa kalau menurut amati di negara tetangga kita cukup sudah oke ya. Banyak di Malaysia dan juga. Tapi paling tidak, ini harus kita lengkapi bersama dari sekarang. Nah, saat inilah kita barangkali harus kita lengkapi bersama Pak Niko ya. Baik, Pak Niko, tanggapan Anda? Baik, tadi terkait dengan regulasi. Kita harus sadar betul bahwa Peraturan Menteri Kesehatan 76/2015 yang memang menyatakan bahwa untuk pelayanan wisata kesehatan ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit. Ini terus terang didorong oleh pemerintah kota dan Universitas Airlangga. Segenap layanan rumah sakit di Surabaya sudah mempersiapkan diri, dan ini adalah hal yang serentak, artinya dipersiapkan tim kerja layanan wisata kesehatan, termasuk dokumen-dokumen seperti renstra pengembangan, dan memang ini menjadi hal yang sangat unik dan kita kerjakan bersama-sama. Dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana mendefinisikan sebuah layanan unggulan. Ini adalah sesuatu hal yang menurut kami adalah berupa eksekusi, karena tidak sedikit orang yang belum paham bahwa layanan unggulan itu apa. Padahal itu penting sekali. Kita mengunggul sesuatu harus pas, harus konkret begitu. Kemudian dari kita juga mencoba memulai digitalisasi. Artinya apa? Tidak hanya kita bisa ide gitu ya, harus eksekusi. Karena eksekusi itu adalah keharusan. Oke, artinya di luar tadi wellness tourism, ada medical tourism, ada juga scientific health tourism. Ini harus jadi pekerjaan rumah besar untuk Kemenparekraf dan juga Kemenkes, bagaimana pembenahan total begitu ya dalam aspek pariwisata medis, karena sebetulnya bukan hanya soal harga, kembali lagi harganya bisa dimodifikasi tadi, mulai dari harga yang murah nanti mungkin akan dicoba, tapi bagaimana seseorang pasien dan juga keluarganya bisa menikmati perjalanan yang mungkin menyenangkan badan dan pikiran, dan pastinya memberikan hasil medis yang membuat semua nyaman. Pak Niko dan Pak Azril, terima kasih banyak. Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari, CEO Medical Tourism, Niko Azhari Hidayat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Terima kasih.